Pembunuhan yang terjadi di Jalan Padat Karya, Komplek Perdana Mandiri, Kelurahan Sungai Andai, Banjarmasin Utara pada Minggu 25 Desember 2022 lalu, yang hingga menewaskan Hendra, 37 tahun, direkonstruksi ulang kejadiannya di Mapolsekta Banjarmasin Utara, Kamarian, Jumat 27 Januari 2023. Dalam rekonstruksi yang diperankan oleh tersangka wan saksi, didapati pula sebanyak 19 adegan. Pembunuhan yang terjadi di Jalan Padat Karya, Komplek Perdana Mandiri, Kelurahan Sungai Andai, Banjarmasin Utara pada Minggu 25 Desember 2022 lalu hingga menewaskan Hendra, 37 tahun, direkonstruksi ulang kejadiannya di Mapolsekta Banjarmasin Utara, Kamarian, Jumat 27 Januari 2023. Dalam rekonstruksi yang diperankan oleh tersangka wan saksi didapati sebanyak 19 adegan. Kapolsek Banjarmasin Utara Kompol Agus Sugianto Wahirtakuni usai rekonstruksi memedahkan rekonstruksi ini merupakan bagian dari proses penyidikan untuk melengkapi berkas perkara. Dalam rekonstruksi ini diperankan langsung oleh pelaku I22 tahun, wan bubuan saksi dengan disaksikan oleh pihak LBH, saksi wan jaksa. Agus Sugianto menyatakan pelaku diancam dengan pasal 338 KUHP, Jonto pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang berujung menghilangkan nyawa orang lain dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tadi ada 19 adegan. Secara natural juga disaksikan oleh PH, juga saksi dan jaksa sendiri juga menyaksikan bagaimana apa yang dialami oleh dan diketahui oleh tersangka maupun dari saksi-saksi. Ini dari rekonstruksi tadi terlihat kalau si Ade ini sebenarnya membela si kakak dan itu materi penyidikan ya, nanti bisa diungkap nanti di persidangan nanti. Sepak fakta dalam hal ini kita kepada perbuatannya yang bisa diperjelas dengan adanya rekonstruksi ini. Di adegan keberapa penusukan tadi? Itu ada adegan yang ke-15 tadi. Ini nih dipicu selingkuh kan dan motifnya nih? Itu masuk dalam materi penyidikan ya, nanti akan jelas nanti kalau di persidangan. Sementara itu LS, istri korban yang merupakan kakak dari pelaku, mengungkapkan peristiwa ini terjadi karena adanya masalah keluarga, yaitu adanya dugaan bila korban atau suaminya selingkuh. Keluarga apa? Lebih spesifiknya apa masalahnya? Ya memang antara sanggup kalau sanggup lagi mengisahkan dulu. Oh ini ada miskomunikasi ke antara laki dan adik piannya. Kalau miskomunikasi cuma jarang pun komunikasi aja mulu nih. Bukan ada bersoal kah sebelumnya? Ada apa? Masalah sebelumnya ini cuman kan tinggi. Ada dugaan laki yang selingkuh kah juga? Ada dugaan laki. Sudah pernah ketahuan kah atau kayak apa Mbak jadi sampai Kalau ketahuan tuh cuma kerancakan di telepon. Siapa yang menelpon sebelumnya? Ada yang menelpon, ada yang chat juga, ada tekanan apa voice note. Sebelum kejadian itu sempat pengen tanyakan kah suaminya soal bebinan ini? Enggak sudah, cuma dia kan mau mengaku. Jadi kan anulah apa tuh sambil main game tadi kayaknya? Enggak sambil main game, dia sambil cekcok ini sambil main game. Adik ini mengambilkan hati kayaknya kan Mbak? Mungkin karena kasihan juga nulung kan nggak turun dia nih apa di mamanya laki urun terus. Oh sebelumnya memang tujuh mamanya jual lagi. Pen Mbak anak kah? Enggak anak berapa telepon? Oh 4 itu. Kan begawi kan? Kadang di rumah tangga. Kejadian berawal wayah pelaku berkunjung ke rumah kakaknya yang merupakan istri korban. Kada beberapa lawas, korban datang wan masuk ke kamar untuk mencari handphone yang disimpan bininya hingga terjadi cekcok lantaran berselisih paham. Pelaku yang mendengar keributan langsung menghampiri ke kamar untuk memastikan wan menanyakan kepada korban perihal adanya dugaan bermain babinian di belakang kakaknya. Namun kadada mendapatkan jawaban. Selanjutnya pelaku keluar kamar dengan maksud ingin mengambil rokok, malah mendengar kata-kata dari korban yang masih ribut dengan bininya yang memedahkan bila adiknya itu bodoh. Mendengar perkataan itu, pelaku pun emosi dan mengambil pisau yang ada di dapur kemudian mendatangi korban. Melihat pelaku membawa pisau, korban lari keluar rumah dan langsung dikejar oleh pelaku. Setelah terjadi kejar-kejaran, korban terjatuh.
pelaku menusuk di bagian dada kiri korban. Korban pun sempat mencoba berdiri dan mencabut papan pelanggang yang ada di lokasi kejadian, namun kembali terjatuh karena sudah mengeluarkan banyak darah. Korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis, namun belum sempat mendapatkan pertolongan, korban dinyatakan sudah meninggal dunia wayah dalam perjalanan. Sedangkan pelaku diamankan Babin Kamtibmas, warga kemudian dibawa ke Mapolsek Banjarmasin Utara.